Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saat sore hari ini kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama beribadah meskipun secara online, tetapi biarlah sukacita daripada Allah boleh tetap kita rasakan di dalam ibadah kita pada saat sore hari ini. Mari bersama-sama kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Kita mau katakan semua baik dari semula kehidupan kita. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan untuk masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita mau angkat lagu pujian ini dari awal. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan untuk masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua
jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita sembah. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, semua baik bagimu. Kau sediakan rencana indah bagi hidupku Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya karya-Mu Tuhan. Kau ajaib ya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami beri pujian, kami beri hormat padamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, sebab kami merasakan bahwa Engkau Tuhan yang baik bagi hidup kami. Sebab kami merasakan bahwa kasih setia Tuhan sungguh melimpah di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Dari semula kami dijadikan, Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup kami, dan Tuhan akan menyatakan itu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Tuhan dengan lebih sungguh dan lebih bersuka cita lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom ibu-ibu, puji nama Tuhan. Kita bersyukur dan kita percaya bahwa setiap langkah kehidupan kita, Tuhan yang akan memimpin dan Tuhan yang akan mengatur. Tuhan tidak akan membiarkan kita melangkah sendirian. Kita mau memuji Tuhan dengan bersuka cita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap langkah kehidupan kami. Engkau yang memimpin, Engkau yang mengatur, dan kami bersyukur atas semua. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom oma-oma, ibu-ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam ibadah Parentalia, walau secara online, tetapi ini tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah serta mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita masih akan berbicara mengenai bejana. Dan sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan, temanya adalah bagai bejana di tangan tukang periuk. Mendasari firman Tuhan, kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-18, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ibu-ibu, oma-oma yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18 ini, Yeremia diminta Tuhan untuk pergi ke tukang periuk, karena Tuhan ingin memperdengarkan suaranya. Dan Yeremia datang tepat ketika tukang periuk itu sedang bekerja membuat sebuah bejana. Ada beberapa langkah dari proses yang dikerjakan oleh tukang periuk untuk membuat sebuah bejana. Kalau kita melihat langkah-langkah pembentukan bejana itu begitu panjang, begitu lama prosesnya. Mulai dari persiapan tanah liat yang akan digunakan. Waktu kecil saya seringkali bermain ke sawah dan mengambil tanah liat. Mungkin anak-anak sekarang tidak bisa bermain dengan tanah liat. Kalau saya mungkin juga zamannya oma-oma, wah senang sekali ya bermain dengan tanah liat. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hitam, bahkan ada yang warnanya abu-abu. Dan tanah itu beda dengan tanah di kebun kita begitu ya. Kalau ada tanah di kebun itu gembur, namanya juga tanah liat. Alot begitu, dibentuk itu gampang. Nah itu tanah liat, mulai dari persiapannya mungkin harus didatangkan dari satu lokasi tertentu. Mungkin harus mencari dulu, jadi tanah liat itu dipersiapkan sedemikian rupa. Kemudian tukang periuk itu menempatkan tanah liat di atas meja kerja yang dapat berputar sehingga tanah liat itu mudah dibentuk. Lalu mulailah tukang periuk itu membentuk tanah liat tersebut menjadi benda yang nantinya mempunyai satu kegunaan untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah dibentuk sedemikian rupa dan jadi bentukan itu, mulailah bejana itu dijemur dulu, begitu ya, dijemur, dikeringkan di bawah terik sinar matahari. Setelah kering, baru masuk kepada proses pembakaran.
supaya bejana itu menjadi kuat. Itu prosesnya lama ya, mungkin lebih dari 1 hari. Kemudian setelah dibakar, maka bejana tadi mengalami proses pendinginan agar hasilnya lebih sempurna, hingga proses itu penyempurnaan tadi menjadi tampilan bejana itu menjadi jauh lebih indah. Nah, inilah langkah-langkah proses yang dilakukan oleh tukang periuk. Dari apa yang saya jelaskan tadi mengenai langkah-langkah atau proses pembentukan sebuah bejana, ada 2 hal penting yang kita bisa pelajari, Ibu-ibu, oma-oma yang terkasih. Yang pertama yaitu mengenai proses kehidupan. Tadi di dalam ayat yang keempat dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tuhan membawa Yeremia untuk belajar dari tukang periuk, karena Tuhan ingin memberitahukan bahwa manusia itu memiliki proses kehidupan yang mirip dengan bejana yang sedang dibentuk. Tanah liat itu tidak secara otomatis berubah menjadi bejana yang indah. Tuhan tidak berkata, bim salah bim, tanah liat jadi keramik yang indah. Tidak demikian. Tapi harus melalui beberapa proses sehingga menjadi sebuah bejana yang berkualitas. Jika 1 langkah saja dilewatkan, maka tukang periuk itu tidak akan memperoleh sebuah bejana yang baik. Mungkin saja dia hanya akan memperoleh bejana yang bentuknya kurang bagus, begitu ya. Permukaannya retak-retak, tampilannya tidak berkilau, dan mungkin tidak bisa bertahan lama. Dan masih banyak kekurangan lain ketika 1 proses terlewatkan ketika membuat bejana itu. Nah, ketika tanah liat tidak mengikuti bentukan dari tangan tukang periuk, maka menjadi rusak. Maka prosesnya akan diulang kembali. Ketika tanah liat itu sudah dibentuk, kemudian mungkin agak sisi kanan, sisi kiri enggak sama, begitu ya. Tukang periuk ini akan menghancurkan tanah liat tersebut. Kemudian dibentuk lagi. Kalau masih ada kotorannya, mungkin ada kerikilnya, itu dihilangkan. Itu mungkin dipotong begitu ya, digores tanah liat itu. Tidak hanya itu, tanah liat itu dibanting lagi supaya lentur, lembut dan mudah untuk dibentuk. Di meja itu dibentuk sedemikian rupa, dipukul, dibanting, mungkin dipotong begitu ya. Nah, kita harus mengerti bahwa tidak ada momen dalam kehidupan kita ini yang bukan merupakan prosesnya Tuhan. Jadi setiap momen, setiap peristiwa, setiap keadaan di dalam kehidupan kita itu merupakan proses kehidupan. Oleh sebab itu, ibu-ibu, oma-oma sekalian, kita harus belajar untuk merelakan hidup kita mengalami prosesnya Tuhan. Kita harus memiliki hati yang berserah kepada Tuhan agar hidup kita ini mudah dibentuk oleh tangan Tuhan. Setiap kita mengeraskan hati, bersungut-sungut kepada Tuhan dan tidak bersyukur atas apa yang kita alami, maka hidup kita ini bagaikan tanah liat yang keras, yang susah dibentuk. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, oma-oma sekalian, Tuhan akan mengizinkan perkara-perkara yang membuat kita ini menjadi mudah dibentuk sesuai dengan rencananya. Oleh sebab itu, relakan hati kita untuk menjalani proses yang sedang Tuhan izinkan
terjadi dalam kehidupan kita. Bersyukur atas proses pembentukan yang Tuhan sedang kerjakan melalui berbagai macam pergumulan kehidupan kita. Akan ada saatnya di mana kita melihat hasil dari bentukan tangan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita akan bisa bersyukur karena kita telah mengalami sesuatu dan kita mengalaminya bersama dengan Tuhan. Jadi ada proses kehidupan. Ibu-ibu, proses kehidupan itu tidak berhenti ketika kita beranjak remaja. Proses kehidupan itu tidak berhenti ketika sudah dewasa, sudah menikah, berumah tangga. Proses kehidupan kita itu akan terus berlanjut sampai sekarang dan sampai nanti kita dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kalau oma-oma sekarang mengalami situasi yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, yang tidak seperti apa yang kita harapkan, pahamilah bahwa itu adalah sebuah proses kehidupan untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang berserah kepada Tuhan, bersyukur untuk setiap keadaan yang kita alami. Kadang-kadang kita sulit ya, kita berkata bagaimana bisa bersyukur di saat fisik sudah lemah, ada aja yang terjadi. Apalagi mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan, entah itu persoalan dalam kehidupan keluarga kita, entah itu secara fisik kita mengalami gangguan. Kadang-kadang itu membuat kita tidak bersyukur. Tetapi mari sore hari ini lewat firman Tuhan kita diingatkan bahwa setiap momen peristiwa kejadian dalam kehidupan kita itu adalah satu proses dari Tuhan untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang berguna seperti tukang periuk membentuk sebuah bejana. Oleh sebab itu, mari kita jalani setiap proses kehidupan kita. Tidak dengan sungut-sungut, tidak dengan menyalahkan Tuhan, tetapi dengan ucapan syukur, Tuhan aku terima setiap hal yang terjadi dalam hidupku. Entah itu situasi yang menyenangkan, entah itu situasi yang tidak baik, aku mau terima sebagai bentukan dari Tuhan, sebagai proses dari Tuhan. Yang kedua, dari langkah-langkah atau proses pembentukan sebuah bejana, kita bisa belajar mengenai rencana Tuhan. Oma-oma yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Roma 9 ayat 21 dikatakan demikian. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari segumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Tukang periuk itu mempunyai hak penuh sebagai pembentuk dari sebuah bejana. Ide ataupun rancangan yang ada di dalam pikirannya itu dituangkan, diwujudkan ke dalam pembentukan bejana. Nah, tukang periuk itu membentuk bejana sedemikian rupa dengan segala keahliannya sehingga terbentuk sebuah bejana yang benar-benar sama dengan yang apa dia pikirkan. Ketika dia memikirkan dia akan membentuk sebuah vas bunga, maka jadilah itu vas bunga. Segumpal tanah liat itu dibentuk menjadi bejana, dan itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, tanah liat tidak terbentuk dengan sendirinya. Tadi saya sudah mengatakan tidak langsung jadi bim salapin, tanah liat langsung jadi bejana. Tanah liat itu bisa menjadi sebuah bejana karena memang dirancangkan oleh si tukang periuk. Ya, dan dia tidak bisa menentukan, tanah liat itu tidak bisa menentukan, aku mau jadi pot bunga, nggak bisa. Aku mau jadi
untuk itu ya, kalau kita makan nasi yang angkringan begitu ya, ada wadah-wadah dari tanah liat yang bagus-bagus. Aku mau yang seperti itu. Enggak bisa ya. Tanah liat tidak bisa menentukan dia akan menjadi bejana yang mempunyai bentuk seperti apa, itu tidak bisa. Tetapi tukang periuk itu dapat membentuk tanah liat sehingga menjadi bejana yang mempunyai tujuan. Ya, entah itu untuk menampung air, entah itu untuk pajangan saja gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, bejana yang sudah jadi itu ditempatkan di berbagai macam tempat. Mulai dari lemari gitu ya, di lemari-lemari hiasan itu ada bejana-bejana yang ditempatkan di sana. Ada di ruang tamu, ada di ruang macam-macam, di berbagai tempat. Nah, Tuhan itu demikian juga di dalam kehidupan kita. Tuhan juga mempunyai rencana terhadap kehidupan kita masing-masing. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan kita imani dan kita yakini bahwa Tuhan itu pasti mempunyai rencana bagi kita, itu adalah rencana yang terbaik, rencana yang indah, dan rencana yang sempurna. Walau mungkin saat ini kita tidak mengerti gitu ya. Mungkin saat ini kita sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi di balik semua yang kita alami, itu ada sebuah rencana Tuhan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kekecewaan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami duka cita. Mungkin kita sedang mengalami sakit hati. Mungkin kita sedang marah, stres, depresi, sakit yang tak kunjung sembuh. Tidak mendapat jawaban doa, dan masih banyak masalah yang lainnya. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan itu tidak pernah melepaskan matanya untuk memandang kita. Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan mendengar apa yang kita sampaikan, apa yang kita curahkan kepadanya. Dan kasih Tuhan yang sempurna itu sungguh dinyatakan bagi kita. Ibu-ibu, oma-oma yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan itu menyayangi kita, Tuhan itu mencintai kita. Dia sedang membentuk kita untuk dapat menjadi bejana yang sesuai dengan rencananya yang Dia tetapkan, yaitu rencana yang indah dan sempurna. Betapa bersyukurnya kita kalau kita dibentuk sedemikian rupa oleh Tuhan, dan kita dibentuk menjadi sebuah bejana yang sempurna, yang Dia gunakan, yang punya kegunaan, bahkan berguna untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, ibu-ibu, mari kita imani, kita yakini bahwa Tuhan itu mempunyai rancangan terbaik dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ibu-ibu, mari kita merenungkan firman Tuhan sore hari ini. Hidup kita diproses oleh Tuhan untuk menjadi sesuatu yang indah, untuk menjadi sesuatu yang berguna. Kita harus mengetahui bahwa Tuhan juga punya rancangan dalam kehidupan kita. Ada rencana indah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita menyerahkan hidup kita, mengikuti bentukan dari Tuhan. Jangan pernah keraskan hati. Jika kita sedang mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, yang kita inginkan, yang kita ingini,
maka itu sebenarnya adalah satu proses bahwa Tuhan akan menjadikan kita sebagai orang yang lebih baik lagi. Mari ibu-ibu kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, percayalah Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi kita. Dan kita tidak perlu bersungut-sungut ketika kita sedang menghadapi masalah atau persoalan. Hadapi itu dengan rasa syukur. Kalau kita sedang mengalami duka cita, sakit hati, jangan kita membalas dengan perbuatan orang yang tidak baik, kita balas dengan sesuatu yang tidak baik. Tetapi ketika orang lain berbuat tidak baik kepada kita, engkau cukup mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Berdoa supaya orang itu diubahkan, supaya orang itu diberkati oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian kita tidak menyimpan sakit hati di dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur untuk segala proses kehidupan, untuk segala peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjadi bejana yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, sore hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Bagaimana kehidupan kami ini adalah sebuah proses. Setiap momen dalam proses itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kami menjadi sebuah bejana yang indah, bejana yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau sedang menyiapkan rencana yang indah bagi setiap kami. Tuhan menentukan setiap kami untuk menjadi apa seperti yang Tuhan mau. Kami mau menyerahkan hidup kami mau menyerahkan hati kami tidak lagi mengeraskan hati, sehingga pembentukan Tuhan boleh berjalan dengan baik dalam hidup kami. Dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap oma-oma, ibu-ibu semuanya. Kami terus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Kita akan berikan yang terbaik untuk Allah kita melalui persembahan kita. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menegur kami dan menguatkan setiap kami. Biarlah kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan berjalan seturut dengan firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang akan kuduskan persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan kami dapat berguna dan dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan mengakhiri ibadah parentalia sore hari ini. Kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat-Mu turun atas kami. Kami semakin dikuatkan dan kami diberi semangat kembali untuk kami menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau bersyukur kepada-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, kegiatan kami. Tuhan terus menyertai, menolong kami, bahkan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami dan kami akhiri ibadah parentalia sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.